Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Semangat pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi. Oke? Tetap semangat. Semangat pagi. Oke. Pagi. Wah, luar biasa nih semangatnya. Oke, anak-anak yang Ibu sayangi serta Ibu banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelasnya, Ipi. Saya, Bu. Saya. Ya, silahkan pimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga hari ini banyak kebaikan dan ilmu yang kita dapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Sudah, Bu? Oke, baik. Gugum sepertinya tadi tidak berdoa nih, Ibu perhatikan. Coba Gugum berdoa dulu. Ya, Ibu. Ya, Gugum silahkan berdoa dulu sendiri. Gugum mau cari sensasi aja, Bu. Baik. Nah, jadi berdoa itu penting ya, dengan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Amin. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Bu Indi gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ya, baik. Amin. Untuk yang tidak hadir, siapa? Atau Ibu absen satu-satu ya? Maria hadir? Mari kita belajar menyenangkan bersama Bu Indi. Oke? Nah, sebelum kita mulai, kita nasional terlebih dahulu ya. Dengan jiwa nasionalis nih, apalagi kalian masih muda-muda. Suara Ibu terdengar, Nak? Iya, Bu, terdengar. Maaf, Bu. Coba agak putus-putus, Bu. Ya, minggu di pertemuan sebelumnya kita belajar atau membahas tentang cerpen ya, Bu, tentang menulis cerpen. Kita sama-sama menulis cerpen. Betul tidak, Bu? Iya. Betul, menulis cerpen. Kemarin Ibu sudah menilai loh hasil tulisan cerpen kalian. Wah, luar biasa gimana, Bu? sekali. Nilai saya gimana, Bu? Bagus. Kreatif, ceritanya yang sangat kurang menarik. Bu. Tidak, unsur intrinsiknya juga lengkap. Hebat, 2 jempol untuk kalian. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Berarti kita harus bersyukur ya, karena kita bisa melalui pembelajaran sebelumnya. Nah, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Baik. Untuk materi hari ini yaitu tentang teks tanggapan. Oke, kalian tahu apa itu teks tanggapan? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Atau mungkin asing? Ya, langsung sebutkan namanya. Siapa? Ipi, ya, silakan Ipi. Teks tanggapan, teksnya menanggapi ya, Bu ya, menanggapi mengenai hal apapun yang kita lihat, yang kita amati. Betul sekali. Nah, kalau dari menanggapi berarti kita ada perbedaan pendapat tidak biasanya? Ada, Bu, ada perbedaan pendapat. Iya, dalam kehidupan kalian sehari-hari biasanya itu berbeda pendapatnya dengan siapa sih? Di mana? Teman, Bu. Dengan teman di sekolah. Dengan guru.
Dengan teman, dengan Keluarga di guru, rumah. dengan ayah, dengan ibu, kakak adik di rumah bagaimana? Sering Bu, Iya, sering. Iya, ada Bu, Bu. Berantem, Bu. Ada perbedaan pendapat. Betul. Dengan teman tuh pasti sering ya, apalagi kalau lagi diskusi di kelas ya. Biasanya itu perbedaan pendapat itu wajar ya, Nak ya. Atau mungkin di lingkungan Iya. masyarakat nih, dari perbedaan kalian dengan teman bermain. Tapi perbedaan pendapat itu bukan berarti bertengkar loh ya. Gugum sama Ipi Iya, kalau Bu. lagi berbeda pendapat jangan bertengkar ya. Langsung Tapi biasanya dibully, mereka Bu. jambak-jambakan sih. Iya Oh Bu, gitu. saya sering Iya. dipukul Bu sama Ipi. Nah, jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat, kita harus tetap menggunakan bahasa yang apa sih? Baik, Bu, baik. Bahasa yang baik. Iya, Baik. tidak Iya, bahasa yang menyinggung, tidak baik. Yang menyinggung sopan, Bu, yang teman. sopan. Nah, benar. Tidak menyinggung perasaan temannya. Berarti kita harus saling menghargai. Menghargai pendapat sama. Betul. Harus bisa Iya, Bu. menghargai pendapat. Tapi Wah, kalau orang yang hebat. ngeselin gimana Bu? Kalau misalnya orang yang ngeselin, Siapa tuh berarti maksudnya? kita siapa tapi nih? Alpia contohnya. Oh, Alvia. Oh, Bu. Baik. Sekarang gini, kalau misalnya kamu beda pendapat nih dengan satu teman. Nah, bagaimana caranya sih kita bisa menyikapinya? Harus dengan sikap dewasa ya. Berarti harus ada yang mengalah. Seperti itu supaya tidak jadi apa? Supaya tidak Oh, jadi begitu, Bu. pertengkaran atau debat kusir Permasalahan. seperti itu. Jadi teks tanggapan ini sangat dekat sama kehidupan sehari-hari kita ya Bu. Itu pada akhirnya kita sering Iya, sekali benar. menanggapi teman, menanggapi guru, menanggapi keluarga. Jadi sangat dekat sama kehidupan kita ya Bu. Iya, suka ada selisih paham ya, Bu. Betul. Benar sekali. Wah, berarti kalian sudah bisa nih ya mengartikan apa itu teks tanggapan. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari itu sering banget kita menemukan hal tersebut gitu. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu apresiasi setinggi-tingginya. Oke. Nah, jadi untuk di kompetensi dasar ini, ayo siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Baik, Ya, silahkan. Retno ya. Iya, Retno silahkan. Ya, Bu. Kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dalam teks tanggapan yang dibaca atau didengar, Bu. Baik, bagus. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan indikator pencapaiannya? Silahkan, langsung saja. Siapa yang ingin Maria, tangan? Bu. Saya, Bu, saya. Ya, Pak silahkan. Pak Indikator, Jaria, silahkan. indikator pencapaian kompetensi 3.7.1 menemukan informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian pada teks tanggapan yang dibaca. 3.7.2 mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian pada teks tanggapan yang dibaca. Baik, terima kasih Fajaria. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya, ayo siapa yang ingin bacakan? Saya ya, Bu Indi. Ya, silahkan. Tujuan Anggi ya? pembelajaran ya, Ibu. Peserta didik diharapkan mampu menentukan informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian pada teks tanggapan yang dibaca dengan percaya diri, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Iya, terima kasih Anggi. Nah, sekarang kita masuk ke apersepsi ya, Nak. Yuk, simaklah video berikut ini. Kita mulai curah pendapat, ya, saling berdiskusi setelah kalian menonton video yang sudah Ibu kirimkan di Classroom. Menurut kalian, apa pendapat mengenai cuplikan video tersebut?
Ya, langsung saja sebut namanya. Saya Bu, Alfiah Bu. Baik, Alfia, silahkan. Kalau dari video yang saya simak itu, jadi tentang bahasa daerah yang terancam punah, Bu. Iya, betul sekali. Wah, tepuk tangan dulu untuk Alfia. Ya, kurang lebih betul ya. Malah sangat tepat, jawabannya sangat tepat. Itu tentang bahasa daerah yang terancam punah. Nah, baik. Lalu, kalau kalian itu dari daerah mana aja? Coba dari siapa dulu nih? Dari daerah mana saja menggunakan bahasa daerah apa? Ya, silahkan. Jawa Oh, Bu, Jawa. pakai bahasa Jawa. Maria dari Jawa. Lalu? Jaseng Bu dari Serang Sunda Bu, Bu. Sunda. Oh, dari Jaseng. Sunda. Apa itu Jaseng? Fajariah Bu. Oh, Fajaria. Jaseng itu apa, Fajaria? Itu Bu Jawa Serang. Oh, bahasa Jawa Serang ya. Oke, Iya, Bu. baik. Sunda Lalu? Bu, Sunda. Sunda. Lalu ada ya Alfiah dari Sunda ya. Ada lagi? Siapa lagi? Ya. Medan, Batak. Bahasa Batak. Wah, Batak, Medan. Jawa, dari Jawa, Bu. Kira-kira di rumah masih suka menggunakan bahasa daerah enggak? Kadang-kadang. Masih. Kadang Bu. Masih, Kadang-kadang ya. Oh, Saya masih, Bu. oh, baik, bagus itu. Berarti sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan bahasa daerah itu bisa terancam punah? Ayo, ada yang bisa jawab? IPI Bu, Lingkungan IPI, ya, IPI Bu. Bu. Baik, Ipi, silahkan jawab Ipi. Karena penuturnya semakin sedikit Bu. Anak-anak seperti kita sekarang udah lagi nggak mau pakai bahasa daerah Bu, karena dianggap kuno. Nah, benar. Pasti merasanya karena kuno. Ya, ada faktor lain yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Bu, Siapa? Maria. Maria, silahkan Maria. Kalau menurut saya faktor lain mungkin karena alasan tempat tinggal dan efek perkawinan antar suku Bu. Contohnya, saya pernah menemukan kasus, kebetulan itu tetangga saya ya Bu. Jadi Ya, sebentar Ibi ya. Maria sedang mengutarakan pendapatnya dulu ya. Kita tunggu sebentar. jadi si perempuan Lanjut ini, Maria. ya kita lanjut ya Bu ya. Jadi si perempuan ini tuh berasal dari Sumatera Barat yang menikah dengan laki-laki asal Makassar. Ceritanya tuh mereka PDKT nih Bu, atau ketemuannya di Jakarta, kerja di Jakarta, Wah, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi masuk akal ya Bu, kalau anak mereka tuh diajarin Iya. bahasa Indonesia untuk memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa loh menggunakan bahasa yang gado-gado, alias bahasa-bahasa anak Jaksel gitu deh Bu. Terutama bahasa gaul ya, Betul, anak Bu, Jaksel betul, ya. Bu. Terutama kalau dia tuh tumbuh menjadi keluarga yang memang skill berbahasa Inggrisnya tuh paling utama. Jadi mengalahkan bahasa daerah sehingga bahasa daerah itu jadi terancam punah. Begitu, Bu. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Maria. Terima kasih atas pendapatnya, luar biasa. Betul sekali ya, Maria. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan ya bahwa memang keluarga itu selain faktor bisa bahasa daerah itu terancam punah, ternyata dari sekolah atau mungkin tempat nongkrong atau mungkin lingkungan ya, tempat tinggal itu sangat berpengaruh ya. Kali tadi jawaban dari Maria ya. Oke, nah berarti kalian pernah nggak sih berpikir gitu, kalau saya harus ngomong pakai bahasa daerah lagi gitu. Toh kan tadi sudah dibilang ya, mungkin itu sudah kuno, terus sekarang sudah zaman modern, ya sudah zaman global gitu. Jadi segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Pasti kalian akan berpikiran seperti itu tidak sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, Fajaria ya suaranya ini ya. Iya Bu. Oke, baik. Saya sih pernah terpikir ya Bu, tapi kalau misalnya itu tuh dipikir-pikir lagi, kan sebuah sikap ya Bu ya. Jadi Ya. sikap berbahasa itu kan kunci utamanya. Nah itu kan tergantung gimana orang tua Bu. Kalau misalnya orang tua kitanya
sudah tidak menyadari untuk mewariskannya kepada kita, jadi tuh bahasa daerah juga punah gitu Bu. Kan kalau misalnya orang tuanya nggak ngasih tahu, kita juga jadi nggak tahu bahasa daerahnya seperti apa. Betul lah, hebat Ibu, apresiasi nih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Fajariah ya. Betul sekali Fajariah, ditambah lagi ya dengan tantangan zaman sekarang nih. Mindset masyarakat itu sebenarnya terhadap bahasa daerah itu sendiri pasti kayak ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ipi, kuno, kampungan gitu. Jadi mindset masyarakatnya itu memang sudah terbawa seperti itu gitu. Tapi ya harus tetap balik lagi nih ke diri kita gitu ya, untuk bisa melestarikan bahasa daerah seperti itu. Berarti kalau Fajariah orang tuanya di rumah masih suka menggunakan bahasa daerah tidak? Kadang enggak sih Bu, kadang masih, kadang enggak. Tapi lebih kebanyakannya enggak pakai bahasa daerah Bu, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Fajariah bisa menggunakan bahasa daerah, Jaseng tadi? Nggak bisa Bu, tapi ngerti. Tapi nggak bisa Bu. Oh, karena memang tidak terbiasa ya, karena kesehariannya masih menggunakan bahasa Indonesia ya? Iya Bu. Baik. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan dari kalian? Dari tadi kan Ibu mulu nih yang nanya, sekarang gantian dong. Kalian yang nanya yuk. Ada yang ingin bertanya? Gugum katanya mau nanya Bu, itu Gugum. Gugum mau nanya, boleh Gugum. Gugum kemana nih? Ibu tidak bisa melihat layar Zoom-nya nih. Halo Gugum. Hai. Gugum sedang ngobrol apa? aja, Bu. Gugumnya ngobrol aja. Iya Bu, sebentar Bu. Kalau guru sedang menerangkan atau temannya lagi memberikan pendapat, harus diperhatikan ya. Kalau misalnya nanti Gugum lagi berbicara tapi tidak didengarkan, gimana? Mau tidak? Nggak mau. Iya Bu. Jangan diulangi lagi ya Gugum. Iya Ibu, saya dengerin Ibu tadi sedikit tersendat suaranya. Ya Ibu, berarti terkait teks tanggapan ini kan tadi ngomongin soal bahasa yang bukankah yang berarti sebenarnya bahasanya bisa bahasa apa aja dong Bu yang digunakan, kan yang penting tujuannya adalah menyampaikan pendapatnya atau untuk berkomunikasi ya Bu. Apakah berarti Iya. aspek bahasa yang jadi penting Bu? Sangat penting Gugum. Jadi kenapa sih bahasa daerah itu masih harus tetap dilestarikan? Ya karena itu, baik lagi, bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi ya. Karena bahasa daerah itu kuncinya untuk mengakses segala jenis pengetahuan. Bahasa daerah juga ikut memperkaya bahasa Indonesia loh, kalau kamu mau tahu. Ya, oke Gugum. Sudah jelas, sudah Oke, paham? baik Bu, sudah makin paham Bu, siap. Baik. Alpia mau Ada nambahin lagi yang katanya Bu? ingin? Kenapa Gugum? Alpia tadi, Alpia 7 tangan Bu. Baik, Albia, ingin bertanya atau ingin menanggapi? Enggak Bu, Gugum mau bohong Bu, enggak. Gugum tidak boleh berbohong. Ya Ibu, Ya harus makin paham. sesuai. Bahasa daerah juga itu jadi bagian Baik. yang penting untuk terus dilestarikan ya Bu. Iya. Nah, dari sini berarti tadi kan ada yang menyampaikan itu sebuah bahasa yang kuno atau mungkin malu menggunakannya. Menurut kalian itu termasuk informasi berupa apa sih? Berupa kritik, sanggahan, atau pujian? Ayo. Banyaknya? Sanggahan ya Bu. Iya, tanggapannya itu berupa informasinya apa? Ada sebuah kritik kah tadi dari teman-teman? Kritikan. Banyak Ada kritik, ada. Ya, ada setuju gitu, kalau ada pujian ada kritik. tidak? Ya, informasi Tadi juga pujian ada tadi ada memuji, tidak? ada. Ada. Baik, bisa disebutkan tidak tadi apa kritik dan pujiannya yang sudah tadi teman-teman berikan pendapat?
Kalau pujiannya Bu, kan setiap bahasa daerah memiliki keunikannya masing-masing, maka harus dilestarikan. Nah, kalau Betul. kritikannya banyak yang masih menganggap bahasa daerah itu kuno, jadi mendingan nggak usah dipakai, itu kritikannya Bu. Wah, hebat. Gugu sudah bisa menyimpulkan ya berupa informasi kritikan dan pujian. Tepuk tangan untuk Gugum. Terima kasih banyak ya anak-anak. Ternyata Ibu, sudah sama-sama. bisa memahaminya. Alhamdulillah. Baik. Langsung saja. Nah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju tidak dengan slogan tersebut? Ayo. Setuju Bu, setuju banget. Setuju banget Bu. Wah, setuju Setuju banget ya. Setuju banget. Baik. Setuju banget Bu, setuju. Ya, berarti mulai dari sekarang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk apa? 1. Utamakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, Kemudian kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Melestarikan bahasa daerah. Iya, ayo. Tapi Berarti tetap bahasa pelajari, melestarikan Bu. bahasa daerah. Iya, Gugum, kenapa? Bahasa asing juga harus dikuasai Bu, kan tidak perlu Bu. Harus. Harus Kalau deh, bahasa Harus. Ya, mungkin teman-teman, ayo dari teman-teman, menurut kalian bahasa asing juga penting tidak sih? Bahasa asing kan misalnya bahasa Inggris ya. Penting Bu, penting. Siapa tahu kita mau keliling dunia ya Bu ya, atau kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ke Betul. Jepang. Kalau kita mau jalan-jalan, Mau jalan-jalan terus kemana Gugu nih, nggak ayo? bisa bahasa asing, nggak diajak Bu. Jepang. Nah, jadi kalau Ke Mekah Bu. selain untuk mungkin bilangnya buat jalan-jalan, misalnya mau ketemu bule ya, bukan bule Depok atau bule Potan ya. Nah, jadi misalnya bisa juga loh untuk melamar pekerjaan, misalnya mau kita bekerja di suatu perusahaan yang mewajibkan untuk bisa bahasa Inggris, ya kan? Atau mungkin kita ada wawancara di perusahaan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi tetap kita harus menguasai bahasa asing. Sepakat ya? Betul, Bu. Setuju ya? Setuju. Setuju, Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah setuju semua. Nah, tadi kan sudah ada nih yang menyampaikan ya teks tanggapan itu seperti pendapat. Baik, ada yang ingin membacakan? Apa itu teks tanggapan? Siapa yuk? Saya Bu, saya boleh Bu, saya. Boleh banget dong Gugum. Silahkan Ya, saya Gugum. baca ya Bu. Oke. Teks tanggapan merupakan suatu bacaan yang berisi tentang gagasan atau ide atau juga pendapat yang akan disampaikan oleh individu mengenai persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut muncul karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Individu akan berusaha untuk mengkritisi persoalan tersebut berdasarkan fakta ataupun kenyataan dan alasan yang dapat sangat meyakinkan orang lain tentang pendapat yang kita sampaikan. Sudah Ibu. Iya. Bisa dipahami dari pengertian teks tanggapan ini? Bisa, Bu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ya. Kalau tidak ada ya yang ingin bertanya. Nah, jenis-jenis teks tanggapan ada berapa? Ayo. Ada Siapa 2. bisa bacain? Ada 2 Bu. Yang pertama, Ada 2 Bu, tanggapan kritis positif dan tanggapan kritis negatif. baik. Berarti kalau yang positif untuk apa nih? Berupa informasi apa kalau yang positif? Dukungan. Dukungan Nah, terhadap yang kita tanggapi Bu. Ujian. kalau yang negatif berupa apa informasinya? Berupa kritikan Penolakan. terhadap hal yang kita tanggapi. Keprihatinan. Nah, hebat. Ditolak Bu, ditolak. Wah, jangan ditolak cinta ya. Oke, nah ini Iya. ada fungsinya nih, Nak. Fungsinya, ayo siapa yang ingin bacakan? Siapa yang ingin Saya, membacakan? Bu. Baik, langsung saja. Memberikan fungsi Ya. tanggapan kritis. Oh, siapa nih? Retno atau aku? Yaudah, Retno Maria, aja. tadi Retno sudah aja. Maria. Maria aja. Ini agak kurang bagus. Oke, baik.
Fungsi teks tanggapan kritis yang pertama memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar bisa lebih baik lagi. Yang kedua sebagai wadah komunikasi antar sesama. Yang ketiga untuk mengapresiasi suatu karya. Baik. Nah, untuk mengapresiasi suatu karya, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Maksudnya apa sih, Bu? Gitu. Iya, itu maksudnya Ada yang gimana, ditanya? Bu, untuk mengapresiasi suatu karya? Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi dalam kita berupa menanggapi informasi berupa kritik, pujian atau sanggahan itu tidak hanya dari dalam kehidupan sehari-hari saja tadi ya, tapi bisa dari karya. Misal, kamu nonton film. Nah, kamu bisa tuh memberikan informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian. Karya sastranya apa saja coba selain film? Ayo, karya sastra apa aja? Puisi, Puisi, pantun, cerpen, novel. Lebih ciri-ciri tanggapan ada 3 ya. Yang paling penting sebenarnya itu harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Seperti itu. Nah, bentuk teks tanggapannya ada 3. Yang pertama ada apa? Kritikan. Lalu kedua? Sanggahan, pujian, Pujian. Dan pujian. Nah, ini adalah contoh ya, informasi berupa kritik ya, Nak ya. Tadi kalian sudah bisa nih membedakan kritik. Lalu di sini ada informasi berupa sanggahan ya. Sanggahan juga adalah sebuah penolakan ya, tetapi disusunnya dengan menggunakan pesan persetujuan supaya apa? Supaya tidak menyinggung. Tidak menyinggung, Bu. Iya, betul. Lalu di dalam pujian juga ya. Ini juga ada contohnya. Kalian bisa melihat bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Meet ya. Di Google Classroom ya. Bisa dibaca-baca lagi ya. Apalagi ini sudah Ibu kirimkan dari kemarin, jauh-jauh hari. Pasti kalian sudah pelajari ya materinya ya, Nak. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, jadi kalian mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Nah, di sini ada teksnya ya. Teksnya yaitu tentang apa? Ayo. Pengaruh internet bagi pelajar. Bagi pelajar. Coba. Tantangannya sekarang nih. Kalian kan pelajar. Ada nggak dampak positif dan negatifnya nih bagi kalian dalam menggunakan? Ada, Bu. Ayo, silahkan. Ada, Bu. Apa? Saya ya, Bu. Sebutkan nama. Saya Novi Anggieni, Bu. Anggi, Iya, siap. dampak positif dari internet bagi pelajar itu kita bisa mengetahui berbagai ilmu yang tersedia dalam internet itu, Bu. Karena kan kita ini kan sekarang nyari ilmu itu semuanya itu kan nggak mesti ada di guru ya, Bu. Di internet juga bisa ya, Bu. Betul, betul sekali. Baik, hebat Novi, Anggi. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain? Ayo, langsung saja. Siapa ini? Halo, hai. Hei, Bu. Alpia, Bu. Siap. Ya, kalau saya Ya, silakan. mau berpendapat dari yang sudut pandang yang negatifnya, Bu. Baik, silahkan. Ya, kalau yang negatifnya itu, internet tuh kadang suka disalahgunakan, Bu, sama pelajar atau anak-anak muda, remaja seperti saya dan teman-teman. Harusnya digunakan untuk kegiatan positif, tetapi malah digunakan untuk yang tidak baik, gitu, Bu. Iya, betul sekali, betul Alpia, hebat, luar biasa. Nah, jadi memang ada plus minusnya ya, ada kurang lebihnya ya dari pengaruh internet ini. Cuma sayangnya banyak yang menyalahgunakan, ya nggak sih? Coba nih, Gugum sama Ipi takutnya membuka situs-situs yang tidak benar, tidak nih? Kalau internet, buka internet, ayo.
Apalagi kan Iya, sekarang Bu. banyak iklan atau situs-situs yang beredar ya. Iya Nah, tuh. itu jangan asal diklik ya. Harus bisa memilah-milah mana yang baik bagi pelajar, mana yang buruk. Jadi yang buruknya jangan diambil ya. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita langsung diskusi. Yuk, Ibu sudah bagikan lembar kerja peserta didik ya, LKPD-nya di Google Classroom. Boleh langsung dibuka, anak-anak? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Tapi Ibu belum bagi kelompok, kayaknya tadi di awal ya, lupa ini Nak, maaf banget ya Nak ya. Iya, kita bagi Ibu. kelompok sekarang aja, Bu. Baik. Bagi kelompok sekarang ya Nak. Siap. Untuk kelompok 1 dicatat ya, kelompok 1 ada Ipi, Sylvia, Retno, dan Anggi. Ipi, Sylvia, Retno, Anggi hadir? Masih ada di Bu. tempat? Baik, Bu. Ya. Hadir, Bu. Siap. Untuk kelompok 2 ada Gugum, Alpia, Maria, sama Fajariah ya. Tidak terpisahkan ya, Bu. Iya. Siap, Bu. Alpia sama Siap. Gugum tidak terpisahkan. Ya, Bu saya nggak Seperti bisa. kali darah. Alpia keluarin aja Bu, Alpia. Ih, nggak boleh gitu, Bu. Keluarin aja, Bu. Kamu harus milih teman. Tuh, Bu. Kamu mau Iya, nggak boleh Tuh, milih. Bu, lihat. Baik, sudah. Ya. Sekarang silahkan diskusinya. Waktunya hanya 10 menit ya. Jadi, kalau ada yang masih belum dipahami atau mungkin ada yang tanyakan, langsung ke Ibu ya. Atau mungkin berdiskusi sama teman dulu deh sebelum sama Ibu. Tanya sama temennya Iya. dulu. Nanti kalau temennya nggak bisa jawab, baru deh ke Ibu boleh. Ketua kelompok Ya. seperti biasa ya, laki-laki ya ketua kelompok. Ya, pokoknya kelompok 1 itu ketuanya Ipi. Kelompok 2 Nah, Gugum ya. Ketuanya cocok, ya Bu. Gugum ya, Ipi. Bersedia kan? Bersedia dong. Harus, Bersedia, Bu. Harus. Harus. Laki-laki harus jadi pemimpin. Iya. Bagaimana? Ada kesulitan tidak dalam mengerjakan LKPD-nya? Kalian menentukan ini ya, informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Sudah bisa pasti, karena tadi di awal di apersepsi ternyata sudah paham semua, sudah bisa menentukan, mengidentifikasi. Bu, kalau nggak ada sanggahannya nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, memang tidak semua di dalam teks itu ada sanggahannya, seperti itu. Iya, ini Makanya kayaknya lagi baca, nanti kayaknya nggak ada nih, Bu. iya, tantangan berikutnya kalian di rumah bisa cari teks tanggapan yang lengkap ya, ada kritik, sanggahan, dan pujiannya ya. Berarti kalian sudah bisa nih Iya, menentukan kalau udah tahu itu tidak ada sanggahannya. juga Wah, nggak ada sanggahan, paling banyak Iya. pujian. Sama ya, Maria ya? Iya, paling banyak Ya, pujian. kita kan satu kelompok. Iya. Satu kelompok, Ya, kelompok gimana sih? 2 ya. Ayo, ada kesulitan? Kita kompak ya, kelompoknya Alpia. Ini Selalu. semuanya diskusi tidak nih? Apa ada yang tidak membantu mengerjakan? Diskusi, Bu. Diskusi, Bu, semuanya diskusi. Ya. Diskusi nih, Bu. Baik. Kelompok 2 udah selesai. Bentar lagi ya, Bu. Iya, mana sih? Nah, ini sudah hampir selesai nih, Bu. Udah selesai. Udah, oke nih. Iya. Oh, sudah selesai. Sudah sampai mana progresnya kelompok 1? Coba Ibu mau tahu dulu nih. Kelompok 1 progresnya sudah sampai mana? Sedikit lagi ya, Bu. Kelompok sedikit lagi. Baik. Kelompok 2 progresnya sudah sampai mana? Sudah selesai dong. Sudah selesai, Bu. Wah, hebat. Baik. Ya sudah, kalau seperti itu kelompok 1 mau presentasi terlebih dahulu atau mau kelompok 2 yang presentasi? Boleh, Bu. Ketua kelompoknya sudah siap. Kelompok 2. Alhamdulillah nih ya. Kelompok 2 sudah siap.
Kelompok Siap. 2 sudah siap. Nah, nih Silakan. kita Kelompok mau 2. presentasi. Nanti Alfia, Gugum, sama Mas Lina yang bacain ya. Oh, Ya. iya siap. Di sini Fajaria. Alfia nggak ada, Tuh, gimana? kan nggak ditulis, Bu, nama saya sama ketua kelompoknya, Bu. Oh, ditulis dulu kelompoknya ya. Nah, tadi belum ditulis nama kelompoknya Ih, ya. parah banget nggak diambil, parah banget. Sentimen ketua kelompoknya, Bu. Sentimen. Karena Alpia tidak bekerja, Bu, jadi nggak apa-apa kan tulis. Alpia memang tidak bekerja. Coba Ibu tanya dulu. Bekerja, Bu. Ayo, Alpia Enggak, Bu, nggak benar. jujur. Tanya ke Maria, Bu. Ayo, Alpia Bekerja, jujur. Bu. Alpia Tanya mengerjakan ke Maria, Bu. ya. Jujur, Bu, itu Bu. Alfia bekerja, Bu. Tuh kan, Bu, saksinya. Berarti Gugum tidak Iya. boleh berbicara tidak sesuai dengan fakta juga. Jadi kalau tanggapan dalam bentuk kritik, nah ini Maaf nih, ya, Bu. Gugum Maaf ya, Bu, sedang saya tidak jujur. baik, tidak apa-apa, tapi jangan diulangi ya. Jadi Gugum mengungkapkan informasi berupa kritikan nih kepada Alpia. Ya tidak? Iya. Berita Iya, bohong, Bu, tapi berita bohong. kritikannya tidak benar, tapi itu hoax. berita tidak benar, menanggapinya itu asal-asalan, tidak berdasarkan fakta dan data. Dan seharusnya ketika Gugum mengkritik Alpia, misalnya seperti ini, Alpia tidak membantu mengerjakan tugas, Bu. Seharusnya boleh pakai sarannya ya. Berikan sarannya, seharusnya Alpia membantu mengerjakan. Tapi sayangnya Gugum berbohong, padahal Alpia mengerjakan. Jangan diulangi lagi Gugum ya. Ya, Bu, dia Beri cuma hukuman, cari Bu. perhatian Jangan aja, Bu. jangan Cari gitu. perhatian. Kasihan Ya Gugum udah, dari dihukum baik. terus Ya ya. sudah ya. Silahkan Maria, presentasi sudah siap ya? Sudah siap, Bu. Sudah terlihat ya, teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Selamat Ini siang. adalah hasil Siang. analisis Ya, kerja kelompok 2. Pengaruh internet bagi pelajar. Informasinya yang pertama, paragraf pertama itu adalah kritikan. Internet memberikan dampak negatif yang tidak sedikit bagi pelajar. Internet menyediakan situs yang isinya tidak pantas untuk dilihat oleh pelajar, terutama pelajar SD dan SMP. Ini kritikan terkait dengan dampak negatif internet ya, Bu. Selanjutnya silakan Alfia. Silakan Alfia. Baik. Paragraf kedua ini berisi tentang di sisi lain, penggunaan internet juga memiliki dampak positif bagi kalangan pelajar. Pertama, internet dapat dimanfaatkan pelajar untuk mencari informasi mengenai pelajaran. Nah, di paragraf kedua ini itu isinya tentang pujian, Bu. Baik, selanjutnya. Lanjut, paragraf ketiga, Fajaria, silahkan. Fajaria Siapa? deh, Gugum apa Fajaria? Fajaria aja. Selanjutnya, jika digunakan secara sehat, internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk mencari informasi yang cepat, lengkap, dan detail. Itu termasuk dalam pujian juga, Bu. Siap. Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Terima kasih teman-teman. Adakah yang mau memberikan sanggahan? Ya, silahkan ayo. Kelompok 1 menanggapi. Apakah sudah betul? Benar Betul, dong. tapi nggak ada sanggahan dong. Iya, berat. Nanti kita lihat yang punya kelompok 1 ya. Sebenarnya Bu Windy, apakah di dalam sebuah teks tanggapan itu kalau hanya terdiri dari kritikan dan pujian, apakah boleh? Boleh. Atau harus lengkap? Oh boleh, Bu. Karena berarti sanggahan itu nggak penting ya, Bu? Kalau dibilang penting atau tidak, sebenarnya harusnya ada. Tetapi di dalam indikator pencapaian dari kompetensi dasar dan IPK itu informasi berupa kritikan, pujian, atau. Jadi kritikan, sanggahan, atau pujian. Jadi boleh nih, ada kritikannya, atau sanggahannya, atau pujiannya di antara ketiga itu. Seperti itu. Berarti bisa milih begitu ya, Bu ya? Iya, betul Maria. Berarti yang wajib itu hanya kritikan dan pujian saja, Bu. Iya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Yeay. Baik, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap?
Sudah Bu, ketua kelompoknya Bu. Ipih Bu. Ya, silakan Ipi. Ya, Ipi. Iya, share screen. Ipi sepertinya kaget kalau dia harus share screen. Iya kan Ipi? Ipi ngobrol aja ya. Iya, Itu tidak ngobrol. itu tidak membantu Bukan, kelompok kan saya udah ngerjain. bohong. Halo, suara saya muncul nggak? Kenapa Ipi? Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar sekali Oh, jelas. terdengar. Iya, kan pikir saya karena saya udah mengetik tugasnya sampai capek, tangan saya udah keriting, kan gantian ya Bu, harusnya anggota kelompok yang lain yang presentasi. Kenapa saya lagi, Ibu? Itu namanya tidak bekerja sama dengan baik. Kelompoknya kurangi nilai. Alasan itu Bu, alasan. Nah, Tidak, Yang jelas semua. Share screen kamu ya. tidak seperti kelompok dua, Bu. Solid. tidak usah berdebat ya, berbeda pendapat boleh. Tadi gimana? Berbeda pendapat boleh, tapi harus dalam bahasa yang santun. Nah, berarti kalian harus menanamkan sikap bekerja sama, ya. Pokoknya harus Siap, tanggung Ibu. jawab. Jangan merasa karena saya sudah bekerja gantian sama yang lain. Nah, yang lainnya juga harus membantu. Sudah. Lanjut berarti siapa? Baik, Bu. Siapa? Baik, Bu. Saya, Bu. Dari ketua kelompok yang baik, saya akan presentasi, Bu. Walaupun saya semua, Bu. Itu sebagai ketua kelompok yang baik. Ketua kelompok yang baik, ketua kelompok yang baik dan ketua abadi. Nah, itu tidak boleh tuh sikap kelompok seperti itu ya, harus rendah hati. Tahu Gugu. Ipih, kamu kan ketua OSIS, tahu harus jadi contoh. Nah, harus jadi contoh, apalagi ketua kelas. Oh iya, dan ketua OSIS juga di sekolah. Saya Oh lupa. iya. Ini semua ketua, Bu, ketua MPK, ketua kelas, ketua paskibra, ketua semua Bu ini. Ketua semuanya Ketua ya. abadi. Asal Nantinya jangan itu jadi ketuaan ya. Tapi nanti Jangan Ketuaan ketuaan cuma ya Bu ketua. Saya kalian nonton film. Film yang lagi viral sekarang apa nih? Film One film Piece. apa? Film ini, Bu, apa namanya? Manusia karet apa sih, Bu? One Piece, One Piece. Oh, One Piece. Iya. Nah, itu kan pasti kalian bisa memberikan kelebihannya, kekurangannya, memberikan kritik. Apalagi sebenarnya manusia itu lebih mudah mengkritik. Iya tidak sih? Ya. Betul, Bu. Iya. Makanya dari kritik. Ya, Bu, betul. Iya, Seperti betul. Tapi jangan lupa, Wah, Retno lagi. jangan lupa ketika mengkritik itu harus diimbangi dengan pujian. Ya? Oke, sudah paham? Paham, Bu. Kelas sebelah udah pada berdoa pulang, Bu. Iya, baik. Ya sudah, kalau gitu silakan Ipi pimpin doa untuk pulang. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran hari ini, kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan banyak manfaat dan kebaikan. Berdoa dimulai. Berdoa diaminkan. Oke, amin. Terima kasih banyak ya, Nak, untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk materi berikutnya, di pertemuan berikutnya, yaitu membahas struktur kebahasaan teks tanggapan. Baik, Ibu cukupkan ya, Nak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Dan hati-hati di jalan pulangnya. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Kas, Wani. Ya.